Hai Papitan Lover, hari ini saya akan membahas tentang inkubator sedikit ya, karena dari kemarin tuh ada berapa yang bertanya minta dibahas tentang inkubator. Ya, ini inkubator saya, dia dari kulkas bekas ya. Nah, kalau mau bikin sendiri dari mungkin kayak almari ya, pas apa aluminium gitu, aluminium atau kayu gitu bisa aja, tapi saya rekomendasi yang paling murah dan paling mudah itu dari kulkas kulkas bekas ya. Ya, ini langsung kita lihat aja dalam apa aja yang bagian terpentingnya. Ya, uh, untuk inkubator nomor satu, waktu membeli case-nya usahakan karet ini masih ada ya. Di karet ini penting sekali karena kalau nggak ada karetnya atau mungkin karetnya agak ada celah yang lumayan, itu bakal berpengaruh ke suhu di dalam inkubator ya. Jadi perubahan suhunya bisa sangat drastis sekali gitu. Lalu ini pemanasnya, kalian bisa menggunakan pemanas sumber panas selain selain flashlight, masuk heatpad gitu, bisa pakai lampu. Oke, cuman kalau lampu saya lebih sarankan di bawah ya, jangan di bagian atas. Ini kebetulan saya beli sudah modifikasi, jadi bagian sininya bolong ya, bagian atasnya bisa lihat itu termostatnya. Ini untuk mengatur suhu, jadi di propnya itu di bagian tengah sini. Kenapa suhunya di bawah? Karena udara panas itu lebih ringan dibandingkan udara dingin yang cenderung lebih berat. Jadi di saat termostatnya ini mati, otomatis kan kita memanfaatkan sisa panas yang sudah ada di dalam inkubator ini. Nah, karena sifat udara panas yang lebih ringan itu, jadi suhu panas dari bawah dia bakal ke atas. Itulah dimana kenapa selisih suhu antara di bagian box paling bawah dengan paling atas itu biasanya ada selisih sekitar 1 derajat Celcius ya, gitu. Lalu fungsi air di sini tuh untuk uh, menjaga suhu ya. Jadi bukan untuk kelembapan tapi untuk menjaga suhu. Soalnya karena di saat suhu di bawah ini mulai panas, biasa air akan berpengaruh. Tapi juga di saat bagian sini udah mulai mati, air akan suhunya turun perlahan gitu. Jadi perubahan suhunya nggak bakal terlalu drastis ya. Lalu ini ada termometer. Ini saya menggunakan termometer yang raksa ya, bukan yang digital, karena jauh lebih akurat. Karena ini bukan kaca transparan, jadi saya letakkan di mana aja posisinya, itu nggak masalah. Nah, kalau termometer di digital itu kelemahannya dia ada miss sekitar bisa 1 sampai 2 derajat Celcius. Itu lumayan bikin panik sih. Jadi saya rekomendasi sedia dua, satu digital mungkin buat yang propnya untuk di luar. Lalu yang raksa itu untuk di dalam, karena ini lebih akurat, lebih murah, lebih akurat. Gitu. Terus apalagi untuk ini kipas nggak saya nyalakan karena kipas ini juga bisa menjadi sumber panas ya. Jadi saat kipasnya nyala itu panasnya bakal jauh lebih cepat dan malah nggak kontrol, jadi saya matikan. Terus ini termostat yang biasa aja, saya menggunakan suhu di 32 derajat. Jadi di saat suhu termometernya nyentuh angka 31, itu dia langsung nyala. Lihat ya, ini suhu yang saya setting, selisihnya itu sekitar 1 derajat kurang lebih. Saya lihat di menyala sekarang karena dibuka ya, jadi suhu udaranya banyak yang keluar gitu. Lalu
Hmm, Males segitu aja sih, karena nggak apa ya, nggak terlalu ribet. Nah, kalau misalkan tanya bagus mana yang ini dengan yang depannya kaca gitu ya, seperti showcase yang buat minuman ringan gitu, untuk suhu lebih rekomendasi ini. Tapi kalau kalian ingin melihat apa namanya bagian dalam tanpa harus membuka tutup inkubator berkali-kali, lebih rekomendasi pilih yang showcase. Tapi catatannya itu suhunya jauh lebih cepat berubah dibandingkan yang full kulkas seperti ini. Lalu bagian terpenting berikutnya ada ini, UPS. Jadi di saat listrik padam, inkubator masih bisa nyala ya. Kelemahannya UPS ini, dia butuh waktu sekitar 1 tahun tuh harus ganti baterainya, kalau enggak dia baterainya udah aus. Jadi harus yang waktu pertama kali beli itu bisa 8 jam dia masih bisa menghandle dengan sumber sumber panasnya ini saat listrik padam. Nah, terakhir ini udah nggak nyala. Jadi bulan besok ini harus mulai saya ganti baterainya. Gitu. Ini berantakan ya. Ini ada termometer yang sudah rusak. Itu kelemahannya digital juga mudah rusak ya. Ini termometer ruangan. Ya, biar tahu suhu di kamar ini kira-kira berapa derajat. Gitu. Ya gitu aja. Jadi yang bagian terpentingnya ini karet. Ya, karet usahakan ada. Sumber panas rekomendasi dari bawah bukan dari atas. Propnya, prop dari termostat berada di bagian tengah inkubator. Dan termostat ini kalian boleh letakkan sesuai selera ya, cuman untuk paling amannya itu di bagian dalam, karena kalau misalkan kita letakkan di bagian luar ya, kita letakkan di sini ya, kita itu bakal ada celah untuk kabel. Itu juga bakal berpengaruh kepada suhu yang keluar gitu maksudnya. Itu aja sih, jadi nggak ada yang wah. Oh iya, sama yang terakhir itu, kalian nggak usah pusing untuk masalah kelembapan ya. Tugas inkubator adalah untuk menjaga suhu. Kelembapan itu adalah tugas box inkubasi. Jadi kalian nggak usah memusingkan apa namanya kelembapan di dalam inkubator ini, karena itu nggak akan berpengaruh. Yang berpengaruh untuk kelembapan adalah di box inkubasi. Kalian juga nggak perlu memusingkan suhu di dalam box inkubasi, karena suhu ada tugas dari inkubator. Gitu aja. Jadi sudah ada perannya masing-masing. Inkubator itu untuk suhu, untuk menjaga suhu, sedangkan box inkubasi untuk kelembapan ya. Jadi kalian nggak usah menaruh berpatokan suhu dalam box inkubator di dalam box inkubasi ya, karena suhu di box inkubasi itu semakin berkembang embrio dia akan semakin panas juga dalamnya. Jadi percuma kalian meletakkan prop di situ, apalagi sampai prop termostat dimasukkan ke situ, itu suhu di sininya nanti itu bakal jauh lebih panas lagi. Itu aja, karena nggak ada titik air ya, jadi bakal lebih panas. Apa namanya, suhu di box inkubasi itu bakal lebih rendah, yang membuat suhu di inkubator jauh lebih panas ya. Gitu aja untuk video singkatnya. Sekian, ciao.